Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski masih harus belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Apakah kalian di rumah punya hewan peliharaan? Salah satu hewan peliharaan adalah ayam. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya, seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Nah, ayam potong itu dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Di sini ibu mempunyai sebuah cerita tentang Santi yang memiliki peternakan ayam. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarganya. Akan tetapi Santi mengalami masalah. Apa ya masalah yang dialami oleh Santi? Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Ternyata Santi mengalami masalah dengan penduduk sekitar. Penduduk sekitar ingin peternakan Santi digusur karena mereka tidak tahan dengan baunya. Tetapi Santi tidak mau peternakannya digusur karena hasil dari peternakan tersebut dapat menghidupi keluarganya. Nah, menurut kalian, bagaimana ya cara menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Santi? Seharusnya Santi tidak boleh memaksakan kehendaknya. Begitu juga dengan penduduk setempat, tidak boleh bersikeras menggusur peternakan ayam milik keluarga Santi. Santi dan penduduk setempat harus mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mereka dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah. Anak-anak, tahukah kalian musyawarah itu merupakan penerapan dari sila Pancasila? Kalian tahu sila yang keberapa? Iya, benar. Jadi musyawarah itu adalah penerapan dari sila keempat. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Siapa yang ingat bunyi sila keempat Pancasila? Ya, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Apa saja ya nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Nilai-nilai sila keempat Pancasila yang pertama adalah mengutamakan
mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, atau mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, jadi kita tidak boleh egois, tetapi kita harus bisa memikirkan perasaan orang lain. Nah, nilai yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Jadi, kalau anak-anak sekalian punya pendapat tersebut tidak harus diterima oleh orang banyak. Jika pendapat kita tidak diterima, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh bersedih, dan kita tidak boleh memaksa orang lain agar setuju dengan pendapat kita. Kemudian yang ketiga adalah bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama atau mufakat. Jadi setiap ada permasalahan itu alangkah baiknya jika kita selesaikan dengan jalan musyawarah. Kemudian yang keempat adalah menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Jadi, kalau sudah diputuskan sebuah keputusan, maka kita semua harus bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan lambang negara kita? Ya, betul. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Ternyata di Indonesia itu ada patung yang berukuran sangat besar yang bentuknya menyerupai burung Garuda. Kira-kira di mana ya terdapat patung burung Garuda? Ya, patung burung Garuda itu adalah GWK. Jadi patung yang menyerupai burung Garuda itu adalah patung GWK, Garuda Wisnu Kencana, yang terdapat di Bali. Patung tersebut dibuat oleh seorang seniman. Nah, pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan berupa kayu, batu, dan tanah liat. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama adalah teknik membutsir. Teknik membutsir itu adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Bahan untuk pembuatan patung ini misalnya adalah plastisin dan tanah liat. Alat yang digunakan adalah butsir atau pisau sudip. Kemudian yang kedua adalah teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan, misalnya kayu atau batu. Alat yang digunakan adalah alat pahat dan palu. Nah, kemudian yang ketiga adalah teknik mencetak. Teknik mencetak itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau nama lainnya adalah cor. Alat yang digunakan adalah cetakan yang sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Bahan yang kita gunakan untuk teknik mencetak ini adalah semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Nah, kemudian yang keempat adalah teknik konstruksi. Teknik konstruksi itu dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dengan membuat kerangkanya terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat yang bisa kita gunakan adalah meja putar atau meja bangunan. Bahan yang bisa kita gunakan dengan teknik konstruksi ini adalah plastisin, tanah liat, semen, dan gips. Nah, demikian anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.